kalian juga bisa nanti menemukan beragam informasi dari postingan IG Suara Edukasi. Oke, Kak Meli, nanti kita akan break sejenak ya, dan setelah ini kita akan bersama narasumber Duta Literasi, Kak. Iya, Duta Literasi juga. Dia dari ujung barat Indonesia, Dari Provinsi Aceh. Siapa nih sahabat edukasi yang dari Provinsi Aceh? Mungkin bisa mengenal ya, karena kalau Duta Literasi itu pasti terkenal kemana-mana lah ya. Oke, setelah ini kita akan kembali lagi ya, Kak Meli ya. Dan tetap kita ajak tuh sahabat edukasi, ayo silakan kalian bisa langsung komentar di mana nih? Di Instagram Suara Edukasi ya, yang live ya. Dan kalian juga bisa langsung WhatsApp ke nomor yang tadi, sekali lagi di 081191131440. Tetap semangat, fighting. Fighting. Oke, Suara Edukasi, setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetap di Suara Edukasi, Akrab dan mencerdaskan. coba mana itu? Udah ini belum? Kirain dari sini nih. Halo, sampai ke sini. Iya, pakai mic itu. Meli, bantu aku isi teka-teki ini dong. Benda apa yang bisa berubah ke dalam 3 jenis zat, yaitu cair, padat, dan gas? Ya air lah, masa kamu tidak tahu, Ram? Oh iya ya. Mel, kenapa es kalau kita letakkan di air mengambang, bukannya tenggelam? Itulah ajaibnya air. Kebanyakan zat menyusut ketika menjadi lebih dingin. Namun ketika air menjadi es, ia mengembang. Sifat ini membuat es tidak serapat air dan es dapat mengambang di permukaan air seperti yang terjadi pada bongkahan dan kepingan es.
Coba kamu bayangkan, jika es lebih padat dari Oke ya air, semua ya, maka olahraga es pagi tentu akan sudah tenggelam di dasar laut. siaran di Rafli bareng suara edukasi ya, semoga terus menyaksikan ini sampai dengan mana kali ini nanti akan ada 2 narasumber. Yang pertama Rafli sendiri sebagai kita, yang kedua nanti akan ada Kak Lila. Halo Kak Lila yang sedang menyaksikannya ya. Semua kita selalu menyaksikan dan tidak mendengarkan. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat dan terus saja atas bagiannya ya hingga selesai ya. Pukul itu sampai pukul 12 ya Kak Charlie. Dan takkan acuhkan buang Kampangan jauh di mata Gunung sensai bakulilnya Takkan ajak kawan-kawanan lama Sangke basuli yang suliang Penduduknya dan elok Dan suku bergotong royong Kau sesama biasa Dan takkan acuhkan buang Takkan acuhkan buang Ibu ayah adik sadonya Rasa mengimbau dan pulang Dan takkan acuhkan pulang. Nah, sahabat edukasi semuanya tetap stay ya di live Instagram Rafli bareng Suara Edukasi. Baik. Baik Kak, siap. Takkan acuhkan pulang Ibu ayah adik sadonya Rasa mengimbau dan pulang Dan takkan acuhkan pulang Dan takkan acuhkan pulang. Ini bagaimana nih tugas kelompok kita? Aku nggak ngerti tentang kuda lumping. Gimana dong? Tenang, nanti kita kerjakan sama-sama. Aku tahu kok kita bisa cari informasi di mana. Di mana tuh? Loh, kok malah mengeluarkan handphone? Apaan tuh? Nih, kita cari program acara Salam Raya di Suara Edukasi. Kita bisa dapat informasi tentang ragam budaya di Indonesia. Ah, yang benar. Kalau begitu tentang kuda lumping ini ada dong penjelasannya. Kecil. Caranya? Buka saja suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Kita bisa mendengarkan secara langsung melalui streaming atau mengunduh audio podcastnya di laman radio Suara Edukasi ini. Oh, bisa ya? Sahabat edukasi, Indonesia, negeri yang kaya akan adat istiadat, tempat bersejarah, kesenian, dan budayanya. Semua dirangkum dalam Salam Raya, satu dalam ragam budaya. Hanya di AM 1440 kHz atau streaming melalui suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Suara Edukasi, akrab dan mencerdaskan. M, Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Kita perlu tahu. 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 Kita perlu tahu.
Graha Media Pusdatin, suara edukasi akrab dan mencerdaskan. Bergabung lagi dengan kami di Kita Perlu Tahu di episode narkoba dan bahayanya. Jadi Kak Charlie, nanti kita akan membahas apa sih narkoba itu ya Kak Charlie ya? Pokoknya banyak banget ya. Iya. Dan tentunya kalau narkoba ini kan menjadi ancaman bagi bangsa kita sendiri, Kameli ya. Ya, terutama generasi muda ya. Benar banget, generasi muda kita ini tuh sudah banyak sekali ya di Indonesia. Bahkan kan pernah di tahun 2013 itu ya, pada saat itu Menteri Pendidikan kita Bapak Muhammad Nuh pernah bilang bahwa 2045 itu adalah bonus demografi bangsa Indonesia. 2045 ya, 100 tahun bangsa Indonesia. Artinya 100 tahun bangsa Indonesia 2045. Dan itu Indonesia memiliki demografi yang dimana lonjakan untuk penduduk di usia produktif itu sangat tinggi di kala itu. Nah, jadi memang harus kita tanamkan bahwa yang namanya narkoba ini jangan menjadi halangan atau ancaman bangsa Indonesia ke depannya, Kameli. Gitu, ya kan? Apalagi generasi sekarang nih, harus dijaga supaya jangan sampai terjerat narkoba. Benar sekali Kak Charlie. Iya. Jadi generasi muda itu kan generasi penerus bangsa ya Kak Charlie. Betul banget. Usia produktif seperti itu ya Kak. Iya, dan mendingan kalau di masa muda sekarang itu lebih baik kita menjunjung prestasi. Wah, ya kan mumpung masih muda, jangan sampai nanti ketika tua menyesal, kenapa dulu aku nggak punya prestasi seperti itu, ya kan? Nah, sama seperti narasumber kita nih Kameli ya. Iya. Kita sudah menghadirkan narasumber yang prestasinya itu udah bejubel. Prestasi ini udah luar biasa. Ini Kak Charlie aja kaget loh melihat dari kayak CV ya atau profilnya. Ini wah banyak banget saya dikasih ya prestasi dari narasumber kita hari ini. Oke, kalau saya dikasih yang sudah melihat-lihat Instagram saya dikasih pasti udah tahu dong, ya kan? Siapa itu? Langsung kita sapa aja deh ke Meli ya. Di Instagram sudah ada Kakak Rafli. Halo Kak Rafli. Halo Kak Charlie dan Kak Meli. Kak Rafli apa kabarnya nih? Wah, sehat Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, ini Kak Rafli ini saat ini berada di daerah Aceh Tamiang, ya, Kabupaten Tamiang ya di Provinsi Aceh. Oke. Sumatera paling ujung ya. Sumatera paling ujung ya. Tapi kita boleh dong ya. Kita ingin tahu nih, Kak Rafli boleh dong kenalan kepada sahabat edukasi tentang diri Kak Rafli. Silakan. Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti narkoba semuanya. Halo sahabat edukasi semuanya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena seperti kata pepatah ya Kak Charlie, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafli Al-Thoriq Mustafa. Nama panggilan saya itu bisa dipanggil Rafli atau sebagian teman-teman ada yang manggil saya Thoriq nih Kak Charlie. Nah, saya lahir 17 tahun yang lalu gitu ya. Alhamdulillah saat ini saya dipercaya sebagai Duta Literasi untuk Provinsi Aceh dan saya masih menjadi siswa aktif di SMK Negeri 1 Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang dengan bidang keahlian Teknik Komputer dan Informatika serta program keahliannya Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, jadi salam kenal ya semua sahabat edukasi dari Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, provinsi paling ujung di Indonesia. Wah, luar biasa. Umur 17 tahun sudah menjadi Duta Literasi Provinsi Aceh 2020. Umur 17 tahun kita ngapain ya? Ya, ini luar biasa ya. Ini kalau disebutkan, kalau aku boleh nyebutkan nih, Kak Rafli ini juga tidak hanya sebagai Duta Literasi Provinsi Aceh, tapi dia juga menjadi Ketua OSIS ya. Ketua pernah. OSIS. Ya, pernah menjadi ketua OSIS. Jadi ya, kalau aku lihat organisasi ini ketua OSIS SMP ya kan, itu pernah. Terus dia juga pernah menjadi ketua forum OSIS Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, betul Kak, se-Kabupaten Aceh Tamiang. Se-Kabupaten Tamiang ya. Berarti ini Rafli ini temannya banyak banget ya Rafli ya. Kawannya banyak banget. Ini dia. Wah, berarti ini Rafli ini kalau aku lihat ya, ini termasuk punya karakter yang ramah terhadap orang lain. Kalau kita ramah kan pasti kita punya banyak teman ya, Kak Meli. Aktif gitu ya. Iya, benar banget. Oke, Kak Rafli, ini kan kita membahas yaitu narkoba dan bahayanya nih, ya kan, Kak Rafli ya. Dan Kak Rafli sendiri ini, sama dikasih, kita bocorin dikit ya. Dia pernah mendapatkan penghargaan. Ya, penghargaan ini adalah yang aktif sosialisasi P4GN anti narkoba.
Benar ya Kak Rafli ya? Ya benar Kak. Mendapat penghargaan. Itu kapan sih tahunnya? Tahun kapan Kak Rafli? Nah itu saya mendapat penghargaan yang pertama dari organisasi Letupan atau Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, itu saat saya kelas 2 SMP Kak, sekitaran tahun 2017 ya kalau nggak salah. Wah, Nah, hebat. SMP nah narkoba, wah gila luar biasa. Terus ada lagi nih ya penghargaan yang bagi kedua, organisasi. Mhm. ya yang kedua itu saya di dalam bergabung di dalam organisasi Sekolah Inspirasi, yang mana di dalam organisasi ini kami aktif untuk menyuarakan anti narkoba khususnya kepada anak muda dan mendapat penghargaan atau apresiasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Tamiang, seperti itu Kak. Wah, langsung dari BNN loh. Luar biasa ya. Luar biasa Kak Charlie. Iya. Oke, Rafli, tapi sebelum kita penasaran Ya, Kak. juga ya, Kak. Ya. Ini kok Rafli bisa sih masih SMP tapi sudah aktif ya? Ya, oke. Gimana tuh bisa aktif sosialisasi narkoba itu gimana? Nah, jadi kita sebagai aktivis ya, bisa dibilang aktivis yang berjiwa sosial, kita melihat bahwasannya kondisi narkoba saat ini Kak di Indonesia itu sangat memprihatinkan ya. Tentunya kita sebagai anak muda tidak mau teman-teman kita atau lingkungan sekitar kita itu menjadi salah satu korban dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu kita yang mempunyai kesadaran itu seharusnya memulai sosialisasi nih Kak kepada anak-anak muda, yang mulai dari teman-teman sendiri dulu misalnya, supaya kita membawa ke pemahaman kepada mereka agar bahwasannya narkoba itu salah loh sebenarnya. Mari kita isi hal-hal hari-hari kita itu dengan hal-hal yang positif seperti itu Kak. Oke, wah menarik nih. Oke, Kak Rafli, ini terkait dengan sosialisasi nih ya. Tadi kan ada sosialisasi ya ini untuk anti narkoba. Jadi pengalaman saya sendiri, saya kan punya adik ya, adik yang masih sekolah. Jadi waktu itu pernah orang tua saya tuh sempat khawatir karena kasus narkoba itu udah sampai ke lingkungan dekat rumah gitu. Jadi saya ingin tahu, jadi di lingkungan pelajar itu seperti apa sih kok bisa sampai ada yang terpengaruh? Iya, bahkan tidak mengenal ini ya tingkatannya SMP bahkan atau SMA, SMK gitu loh. Masih remaja-remaja belasan tahun seperti itu. Gimana Ya, tuh, Kak, pada dasarnya sebenarnya peredaran narkoba ini justru nih Kak ya, sebenarnya itu menyasar kepada anak muda nih Kak. Kenapa? Karena seperti kita ketahui kalau misalnya kita kan sekarang sedang mengalami bonus demografi ya, di mana jumlah penduduk usia produktif itu lebih tinggi ya daripada jumlah penduduk usia tua. Nah, sehingga ini membuat para pengedar narkoba itu merasa lebih enak nih dalam mengedarkan narkoba. Kenapa? Coba kita bayangkan saja kalau pemakai atau penyalahguna narkoba itu dari kalangan generasi muda, maka mereka akan rentan nih Kak sebagai pemakai narkoba dalam jangka panjang seperti itu. Nah, jadi pemasok narkoba ini atau pengedar narkoba ini mereka tidak akan susah-susah lagi mencari klien-klien mereka atau konsumen-konsumen mereka. Maka mereka itu menyasarkan kepada anak-anak muda seperti kita semua gitu. Maka Kak Charlie dan Kak Meli perlunya kita membentengi diri dengan hal-hal yang positif seperti itu. Wah, itu. Soalnya bener kata Kak Rafli nih, ya kan, anak muda usia belasan tahun ketika sudah terkena narkoba itu jangka panjang. Ya kan, jangka panjang dan itu ya karena akan kecanduan ya. Nanti kita bahas zat-zatnya ya. Oke, Kak Rafli, ini kan ada sebuah ibaratnya sebuah apa ya, sebuah artikel ya dari BNN itu narkoba itu sebagai dua sisi mata uang, ya kan? Di sisi sisi sebelahnya itu sebagai bermanfaat bagi medis. Yang satu lagi itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini Kak Rafli sendiri bagaimana nih ketika memberikan sosialisasi hal tersebut? Nah, benar sekali apa yang Kak Cari bilang, kalau narkoba tersebut memang seperti dua mata sisi uang ya, dua sisi mata uang seperti itu. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, sebenarnya pada zaman dulu itu narkoba digunakan untuk hal-hal yang positif nih Kak, seperti sebagai obat, sebagai terapi. Namun semakin kemari itu peredaran narkoba itu semakin tidak terkontrol gitu.
itu mungkin kita memakan waktu ya Kak. Nanti kita akan bahas di segmen yang lebih krusial Ya, lagi. Seperti benar itu. banget. Itu dia. Jadi sahabat edukasi harus perhatikan juga bahwa saat ini jangan memandang narkoba itu, enggak itu hanya untuk medis gitu ya. Tapi hati-hati ya, Iya. ketika nanti kamu terjerat, itu dia. Jangan coba-coba Jangan coba-coba. ikut-ikut teman, coba sekali aja gitu. Iya, itu dia. Ya. Oke. Nah, Kak Rafli, ini sebenarnya narkoba itu ada kepanjangannya nggak sih? Atau ada singkatannya? Terus ada yang bilang narkotika. Bedanya dengan ada narkoba apa ya, Kak Rafli? Narkoba, ada narkotika, nafza, Itu. nafza. Iya, mungkin Kak Rafli bisa kasih tahu nih kepada sahabat dikasih. Nah, kalau di dalam dunia hukum, kejaksaan atau kepolisian, itu biasanya istilah-istilah tersebut dikenal dengan narkoba ya, atau narkotika dan obat-obatan. Sedangkan kalau di dalam dunia medis, para praktisi medis, ahli-ahli medis seperti itu, mereka biasanya lebih mengenal dengan sebutan nafza nih Kak, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, antara narkotika dan psikotropika itu sendiri memiliki dua perbedaan ya, dari hal segi efeknya gitu. Kalau narkotika tersebut bisa menghilangkan rasa kesadaran, menghilangkan rasa percaya diri, sedangkan psikotropika justru bisa meningkatkan rasa stamina atau rasa percaya diri. Tapi di balik itu, psikotropika dan narkotika juga menyimpan berbagai hal yang negatif nih Kak. Nah, seperti itu. Oke, itu dia ya. Tapi jangan sampai disalahgunakan ya. Iya. Ada memang ada fungsinya sendiri, tapi itu nanti malah disalahgunakan dan itu malah menyebabkan ya itu malah tidak baik untuk kesehatan dan juga nanti malah terjerat hukum juga. Iya, Wah, itu dia ya. Obat-obat biasa saja itu juga harus ada sesuai dengan resep dokter. Benar banget. Jadi kita aja mau minum obat aja pilih-pilih ya. Iya. Kak Rafli pasti juga kalau mau minum obat kan pasti juga harus hati-hati juga kan ya. Obat Ya, biasa. betul sekali. Itu dia. Nah, Kak Apalagi Charlie, gimana? seperti yang Kak Charlie katakan di awal tadi, bahwasanya kan narkoba memiliki dua sisi ya, baik itu positif dan negatif. Nah, beberapa waktu yang lalu itu kan maraknya pemberitaan mengenai wacana nih Kak, pelegalan ganja. Wah, iya tuh gimana Nah, tuh? Oh, iya, tuh Iya. pernah baca juga. Bahkan saya baca di artikel ke bahwasannya Menteri Pertanian itu sempat mengeluarkan keputusan Menteri Pertanian mengenai kalau tanaman ganja tersebut dikategorikan sebagai tanaman obat, walaupun selanjutnya itu Kementan tersebut direvisi ya. Nah, Kak Charlie, saking krusialnya isu-isu tersebut, bahkan sampai dijadikan mosi LDB ini Kak di Provinsi Aceh. Mosi debat. Jadi LDB itu adalah kepanjangan dari Lomba Debat Bahasa Indonesia, yang mana Rafli juga termasuk salah satu peserta dari LDB tersebut. Nah, jadi di sana dibahas mengenai itu dia pro kontra pelegalan ganja seperti itu. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya Kak. Oke, jangan sampai nanti sebelum hal itu nanti menuju bagaimana penjelasan dari pemerintah, jangan sampai nanti kalian termakan hoax ya. Karena nanti akan muncul hoax bahwa ganja sudah dilegalkan, nanti kalian malah beramai-ramai gitu ya. Nah, itu jangan sampai ya, dan nanti peredaran malah semakin luas. Jadi sahabat dikasih harus bijak juga ya terhadap informasi ini Kak Rafli ya. Harus bijak. Kemudian juga jangan sampai termakan sebuah informasi yang justru nanti malah merugikan diri kalian sendiri. Betul, ya kan? Charlie. Menguntungkan pihak pengedar dan juga merugikan diri kalian. Itu. Wah, benar banget Kak Rafli. Untuk Kak Rafli sudah mengingatkan bahwa hal ini pun juga masih dalam hal perdebatan ya, dan juga kita tidak mau kecolongan juga ya, karena ganja itu juga salah satu termasuk jenis narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1. Nanti kita bahas ya golongan-golongan. Ngomong soal golongan, Iya. nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Iya. Kan? Jadi golongan itu tidak hanya golongan darah aja. Narkoba itu juga ada golongannya. Oke, Kak Rafli, kita akan break sejenak ya. Kak Meli ya, kita akan jeda sejenak untuk sahabat dikasih nih. Silakan nih yang ingin bergabung nih, bisa ke live Instagramnya di Suara Edukasi ya, bersama Kak Rafli juga, ataupun bisa langsung WhatsApp-nya. Nomornya di mana nih Kak Meli? Di 0811-913-1440. Nah, silakan ya, kalian bisa bertanya kepada Kak Rafli ataupun kepada kita berdua ya, terkait tema kita hari ini, yaitu adalah narkoba dan bahayanya. Oke, kita akan kembali lagi. Jadi sahabat dikasih, jangan kemana-mana ya, tetap di Suara Edukasi, akrab dan mencerdaskan. kita bahas
semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Jalan-jalan ke Tanah Deli, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri sendiri. Injit semut, siapa sakit mari di atas. Injit semut, kalau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Naik perahu ke Pulau Seribu, sungguh indah si Pulau Karang. Sungguh malam nasibku, punya pacar diambil orang. Ramai sungguh bandara Jakarta, tempat orang mengikat janji. Walau pacar tak punya, hati senang dapat bernyanyi. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Akan ku raih cita-cita, akan ku raih keinginanku. Belajar bersama di Suara Edukasi, beragam edukasi informasi. Suara edukasi, suara edukasi. La 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 la. Suara edukasi.
Nisa takut, Ma. Nggak apa-apa, Nisa. Nanti kalau sakit gimana, Ma? Nggak bakalan sakit kok. Pulang saja yuk, Ma. Permisi Bu, Iya, Pak. antriannya tinggal berapa lagi ya? Oh, tinggal anak saya ini. Oh syukurlah. Aduh, soalnya sudah cenut-cenut ini Bu. Giginya kenapa, Pak? Gigi saya berlubang Bu. Aduh. Nisa Aulia, silakan masuk. Nisa, sekarang giliranmu. Bagaimana? Masih mau pulang? Enggak, Ma. Nisa mau diperiksa saja. Nah, adik-adik, ayo kita rajin periksa ke dokter gigi agar terhindar dari sakit gigi. Ayo ke dokter gigi. M, suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Kita perlu tahu. 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 Selamat edukasi masih di Kita Perlu Tahu, tentunya di Suara Edukasi Akrab dan Mencerdaskan. Masih ada dan juga ada Meli. tentunya kalian masih di tema narkoba dan bahayanya. Dan sama dikasih saat ini kita live juga tidak kita berdua aja ya. Kita masih ditemani oleh Kak Rafli. Halo Kak Rafli. Halo Kak Charlie. Luar biasa ya. Kak Rafli ini dari SMK Negeri 1 Karangbaru, Aceh Tamiang, di Provinsi Aceh. Oke, tapi sebelumnya aku penasaran nih. Kak Rafli, boleh dong kasih tahu Kabupaten Aceh Tamiang itu letak secara geografis itu sebelah mananya sih? Nah, kalau Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, itu kalau di Provinsi Acehnya termasuk salah satu kabupaten di paling ujung ya. Jadi kalau yang dekat ujung Sabang itu ada Banda Aceh, dekat ujung kemarinya itu ada Aceh Tamiang yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Seperti itu, Kak. Jadi dia perbatasan. Ya, jadi bagi yang dari Bandara Kuala Namu kalau ingin ke Medan itu pasti melewati Kabupaten Aceh Tamiang lagi. Oh, gitu. Oh, berarti kalau kita ke sana kita turunnya di Kuala Namu ya? Ya, Bisa? ke Kuala Namu bisa. Kalau dari Jakarta ke Kuala Namu. Oke, dekatnya lo Kuala Namu, boleh ya? Berarti kita jangan nyasar ya kalau mau main ke tempat Rafli ya. Boleh. Boleh ya. Oke, Rafli, kita kembali bahas narkoba dan bahayanya. Oke, tapi Kak Rafli ini aku dulu ya, aku mau nanya nih. Boleh. Ya kan? Kak Rafli, ini bagaimana nih Kak Rafli ini narkoba, anti narkoba ataupun narkoba di daerah Kak Rafli sendiri? Apakah di sana memang banyak penggunanya ataupun bagaimana kabarnya dengan anak-anak muda di sana terhadap narkoba? Nah, kalau secara umumnya ya, Provinsi Aceh itu memang tidak dapat dipungkiri bahwasannya sebagai pemasok terbesar ganja nih Kak di Indonesia ya. Tidak dapat kita pungkiri. Namun anak-anak mudanya ya, itu juga semakin kemarin juga mengisi hal-halnya dengan hal-hal yang positif seperti itu. Nah, jadi narkoba di Provinsi Aceh umumnya itu memang bukan hal yang tabu lagi. Tapi memang kami secara aktif itu melakukan sosialisasi agar para generasi muda saat ini itu tidak menjadi korban Kak dari penyalahgunaan narkoba ya. Saya katakan sebagai korban, bukan sebagai pemakai, karena memang anak-anak muda ini adalah sasaran dari mereka yang memasok narkoba, bukan dari keinginan mereka seperti itu. Mungkin ya karena dari faktor lingkungan, pergaulan yang memaksakan mereka untuk mencoba-coba hal tersebut seperti itu Kak. Maka saya katakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Wah, bener banget. Kak Meli gimana Kak Meli? Iya, ini mau tanya juga dong Kak Rafli. Nah, balik lagi nih. Tadi kan kalau di Aceh itu Kak Rafli bilang termasuk pemasok yang cukup besar ya di Aceh. Nah, jadi mewaspadai peredaran narkoba ini Kak di lingkungan remaja. Jadi kan bisa jadi ada yang ikut-ikutan atau mungkin
dibagi gratis itu kita bagaimana mewaspadainya seperti bener itu. banget tuh Kak Rafli. Iming-imingnya gratis ya. Iya. Udah nggak apa-apa, gratis kok. Kalau nggak suka gitu ya. Bagaimana kita tahu, kita kan diminta untuk waspada, tapi kita Iya. tidak tahu bagaimana cara Iya. peredarannya. Itu apalagi Seperti itu. apalagi ikut-ikutan. Nanti Nah. dibilangnya nggak tahu tuh Kak Rafli gimana tuh. Nah, yang pertama kalau dari diri sendiri itu kita tentunya memperkuat ketebalan iman gitu ya Kak. Selanjutnya kita memperluas wawasan mengenai dampak-dampak Kita masuk ke negatif yang dari narkoba tersebut. Nah, kalau di lingkungan sekolah nih ya, sebagai lingkungan pendidikan anak muda, itu bisa melakukan langkah-langkah pencegahan peredaran narkoba nih Kak Charlie dan Kak Meli. Nah, langkah-langkah pencegahan ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pencegahan yang primer, yang kedua pencegahan yang sekunder, yang ketiga pencegahan yang tersier. Nah, pencegahan yang primer ini adalah pencegahan bagi anak-anak muda yang sama sekali belum pernah menyentuh atau mengenal tentang narkoba, seperti sahabat edukasi semuanya yang di rumah, itu merupakan pencegahan primer. Pencegahan sekunder adalah bagi mereka yang sudah mulai mengenal apa itu narkoba. Nah, perlu dicegah oleh kita semua agar mereka tidak terjerumus lagi nih Kak ke dalam dunia narkoba terlalu dalam gitu ya. Yang ketiga adalah pencegahan secara tersier, yaitu pencegahan bagi mereka yang telah terkena atau menjadi pemakai narkoba. Tujuannya adalah agar mereka tidak mengulangi kembali perbuatan mereka seperti itu. Nah, kalau di sekolah sendiri Kak Meli, di sekolah sendiri itu di Aceh khususnya, kami ada yang namanya Duta Kamtimas dan Duta Sadar Hukum. Nah, oleh karena itu kita sama-sama mengoptimalkan kembali peran daripada Duta Kamtimas dan Duta Sadar Hukum ini di sekolah seperti itu. Oke, itu dia. Wah, berarti pergerakannya sangat luar biasa sekali ya. Yang mengantisipasi terhadap namanya peredaran yang juga menyasar anak-anak muda, pelajar. Wah, oke ya. Nah, Kak Rafli, ini kan juga tentunya kalau bicara narkotika ataupun narkoba ya kan? Ataupun psikotropika lah ya, yang itulah sebutan narkoba dan kawan-kawan itu. Ini kan jenisnya banyak banget nih, Kak Rafli nih. Iya. Ya kan? Nah, ini kita mau tahu juga nih, jenis tapi yang dia menyebabkan risikonya itu ketergantungan ya, Kameli ya. Nah, itu kan pasti ada nih jenis-jenis yang bikin ketergantungan tuh apa aja tuh biasanya tuh, yang menyasar, yang bisa bikin ketergantungan narkobanya. Kita sih nggak mau ya. Gimana Jenis Kak Rafli? berdasarkan resikonya, Kak Iya, Rafli. risiko ketergantungan. Iya. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu ya, sebenarnya apa sih itu ketergantungan seperti itu ya. Nah, ketergantungan narkoba adalah kondisi di mana memaksakan kita untuk terus memakai narkoba secara estafet gitu, terus-menerus gitu. Karena kalau kita sampai berhenti menggunakan narkoba tersebut, munculnya gejala-gejala fisik seperti gejala-gejala fisik sehingga membuat efek candu bagi pemakainya. Itu yang dikatakan sebagai ketergantungan, di mana ketika mereka para generasi muda atau para orang-orang yang telah telah menjadi pemakai narkoba, kalau dihentikan mereka akan muncul gejala-gejala gitu. Nah, itu yang dikatakan sebagai ketergantungan narkoba. Nah, Kak Charlie dan Kak Meli, sahabat edukasi semuanya, berdasarkan efek ketergantungannya, itu narkotika dibagi menjadi 3 golongan ya. Golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Di golongan pertama itu biasanya hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nih Kak. Jadi tidak bisa digunakan sebagai medis. Oke. Ya, contohnya itu seperti ganja, seperti itu ya, ganja. Yang golongan kedua adalah yaitu narkotika yang memang memiliki tingkat ketergantungan yang lebih tinggi gitu. Juga bisa dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan narkotika golongan ketiga itu biasanya boleh digunakan untuk medis. Jadi yang boleh digunakan untuk medis adalah jenis narkotika golongan ketiga nih Kak Charlie. Oke, yang ini biasanya juga yang biasa untuk terapi gitu ya. Untuk terapi, tapi digunakan juga nanti. Sesuai dengan petunjuk dan dosis dokter. Dosis dokter. Jangan sampai nanti sahabat dikasih kalian, yaitu ini sangat membahayakan banget ya. Walaupun kecanduan yang ringan, tapi itu tetap aja namanya narkoba gitu ya. Jadi sahabat dikasih perlu tahu juga, ada yang paling berat ya, ada yang ringan juga. Wah, itu dia ya. Kak Rafli, mungkin Kak Rafli kan juga pernah mempelajari nih, ya kan, terkait kecanduan narkoba. Itu memang kalau sekali nyoba langsung kecanduan gitu kan?
lama nih, semakin lama dosisnya itu semakin bertambah seperti itu Kak. Karena di dalam narkoba tersebut memiliki zat yang sangat berbahaya yang tidak hanya membuat efek kecanduan, tetapi dosisnya juga bertambah. Jadi ketika 1 bulan pemakai itu mungkin dosisnya 1, bulan kedua itu dosisnya 2, sehingga seterusnya. Bahkan hingga terjadi overdosis. Nah, seperti itu yang dapat mengakibatkan kematian. Wah, itu ya, sama-sama kita untuk menghindari hal itu ya. Iya Kak Charlie. Karena itu dia. Tapi memang kalau biaya untuk narkoba itu emang cukup tinggi juga Kak Rafli ya. Kan ada yang tadi ditawari awalnya gratis gitu ya. Terus setelah mencoba terus ketergantungan, nanti baru akan bersedia mengeluarkan biaya. Nah, itu berarti apapun karena sudah butuh seperti itu ya. Nah, itu sekali pakai, sekali minum kali ya, minum atau apa gitu, itu langsung merasakan gejalanya terus langsung kecanduan gitu ya. Wah, itu juga itu biayanya pasti nanti ketika setelah itu pasti mereka akan membeli gitu ya, Kak Rafli ya? Iya. Nah, jadi biasanya sistem-sistem dari pengedar narkoba ini biasa mereka menawarkan secara gratis, sukarela kepada anak-anak muda. Coba deh adik pakai seperti itu kan. Nah, ketika mereka sudah memakainya, mereka merasakan efeknya seperti efek yang halusinasi, efek mereka menjadi lebih bersemangat seperti itu. Nah, ketika efek tersebut hilang dari diri mereka, maka muncullah efek-efek negatif daripada narkoba itu sendiri, seperti lemas, jantung berdebar lebih kencang, tingkat halusinasi yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang membuat mereka itu untuk terus menggunakan narkoba, agar efek-efek negatif ini tidak muncul, seperti itu. Maka terjadilah ketergantungan. Oh gitu, ternyata saudara dikasih ini harus hati-hati ya. Jadi itu ya, efek negatif itulah yang membuatnya itu ingin lagi untuk menghilangkan efek negatifnya. Iya. Wah, kita harus berhati-hati juga ya. Ini kalau saudara dikasih punya adik yang masih SMP atau diri kalian nih yang masih duduk di bangku SMA, itu pokoknya harus hati-hati. Narkoba itu bisa mengancam kapan waktu aja ya, Kak Rafli ya. Bahkan tanpa kita duga-duga ya, kita ketemu orang ataupun apalagi saat ini ya, pandemi ini ya. Pandemi banyak yang di rumah, banyak yang kurang gerak, kurang aktivitas, ya kan? Akhirnya dia mencoba-coba gitu ya. Aduh, jangan deh ya. Oke, Kak Rafli, setelah ini kita akan bahas lagi ya, Kak Rafli ya. Kita akan bahas, ini kan ada narkoba atau narkotika ya. Jenis-jenis narkotika tapi berdasarkan bahan pembuatnya. Nah, nanti Kak Rafli bisa menjelaskan ya. Ini kan pasti penasaran, emang terbuat dari apa sih Kak Charlie gitu ya? Kak Rafli emang narkoba terbuat dari apa sih? Ya kan, apakah terbuat dari dari daun-daun atau nanti ada yang racik ya? Kita kan nggak tahu ya. Nanti kita bahas lagi ya Kak Rafli ya. Nanti Kak Rafli bisa menjelaskan, karena Kak Rafli ini kan juga pernah memberikan sosialisasi kepada teman-temannya. Oke? Dan saya dikasih tetap kita tunggu. Silakan ya, ingin bergabung bersama kita bisa melalui WhatsApp-nya di Kamelia. Iya, di 0811-913-1440. Nah, langsung save di handphone kamu nomor dari Radio Suara Dikasih. Dan jangan lupa Sahabat Dikasih follow juga Instagram Suara Dikasih di suara.edukasi. Nah, jadi kalian bisa langsung nonton kita ya live Instagram, dan jangan lupa ya ikut komentar, dan kalian bisa lihat di sana berbagai postingan akan memberikan informasi bagi kalian semua. Oke, kita akan kembali lagi bersama Kak Rafli, Kak Charlie, dan juga ada Kameli. Jadi tetap di Suara Dikasih, Akrab dan mencerdaskan. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayam hitam, taburnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih, kalau tertawa manis sekali.
Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Tak orang muda punya biasa. Thank you.